Berjumpa lagi dengan saya, Arvin Efriani, pada pembelajaran statistika dasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ukuran nilai pusat. Tapi, sebelum masuk ke video, alangkah baiknya kalian like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Silahkan ya. Oke, kita mulai. Apa sih itu ukuran nilai pusat? Ya, untuk keperluan penganalisan data lebih lanjut, di samping pembuatan tabel dan grafik, diperlukan juga ukuran-ukuran yang dapat mewakili data, sehingga dapat diucapkan secara singkat dan dapat digunakan untuk membandingkan keadaan berbagai kelompok data. Untuk keperluan tersebut, statistik menyediakan suatu nilai berupa nilai tunggal yang cukup mewakili keseluruhan nilai yang terdapat dalam data tersebut. Nilai tunggal yang dianggap dapat mewakili keseluruhan nilai dalam data dianggap sebagai rata-rata. Karena nilai rata-rata itu dihitung berdasarkan keseluruhan nilai yang terdapat dalam data bersangkutan. Nilai rata-rata itulah yang disebut dengan ukuran nilai pusat atau ukuran tendensi pusat. Jadi, ukuran nilai pusat adalah ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Artinya, jika keseluruhan nilai yang ada dalam data tersebut diurutkan besarannya dan selanjutnya dimasukkan nilai-nilai rata ke dalamnya, nilai rata-rata tersebut memiliki kecenderungan atau tendensi terletak di urutan paling tengah atau pusat. Oke. Selanjutnya, adapun jenis-jenis ukuran nilai pusat. Yang pertama, rata-rata. Yang kedua, median. Yang ketiga, modus. Yang keempat, fraktil. Yang terdiri dari kuartil, desil, persentil, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonis. Oke, kita akan bahas satu persatu mengenai jenis ukuran nilai pusat. Yang pertama, mean atau rata-rata. Menurut definisi, mean atau rata-rata yaitu suatu nilai rata-rata yang diperoleh dari suatu data yang diperoleh. Nah, adapun mean ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, untuk rata-rata dalam bentuk data tunggal dan kedua dalam bentuk data kelompok. Oke, kita akan bahas satu persatu. Mean data tunggal atau nilai rata-rata untuk data tunggal. Nah, adapun formulanya seperti berikut, yaitu rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai Xn dibagi dengan N, yang artinya X bar yaitu rata-rata, X1, X2, X3, Xn itu data KI, dan N yaitu banyak data. Nah, di sini ada contoh untuk mean untuk data tunggal. Misalnya, nilai UTS dari 5 mahasiswa sistem komputer terbaik adalah 98, 100, 93, 95, 98. Itulah mean data tunggal dari kelima mahasiswa tersebut. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal ini, kita akan menggunakan formula dari sebelumnya, yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5, karena ada 5 data, dibagi dengan N, yang mana X bar sama dengan 98 ditambah 100 ditambah 93 ditambah 95 ditambah 98 dibagi N-nya yaitu 5. Jadi tinggal substitusikan nilai yang sudah ada dalam contoh soal, sehingga diperoleh X bar sama dengan 484 dibagi 5, yaitu 96,8. Selanjutnya yaitu mean data kelompok. Adapun formulanya yaitu X bar sama dengan sigma dari FI dikali XI dibagi sigma F, yang mana X bar itu merupakan rata-rata untuk data kelompok, sigma FI XI merupakan perkalian dari frekuensi data KI dikali dengan nilai tengah dari data KI dibagi banyak data atau banyak frekuensinya. Nah, untuk contohnya seperti berikut. Tentukan nilai dari data kelompok di bawah ini,
yang mana nilainya 30 sampai 38, frekuensinya 12, 39 sampai 47, frekuensinya 4, 48 sampai 56, frekuensinya 8, 47 sampai 65, frekuensinya 10, 55 sampai 74, frekuensinya 2, 75 sampai 83, frekuensinya 14. Bagaimana menyelesaikannya? Oke, kita lihat seperti berikut. Nah, dari data yang sudah diperoleh dari soal tadi, kita buat totalnya, yaitu total frekuensi. Kita tambahkan semua frekuensinya tadi, yaitu sehingga memperoleh total yaitu 50. Selanjutnya kita tentukan nilai XI. XI merupakan data tertengah dari rentang interval ini. 30 sampai 38 berarti rentangnya 34. Diperoleh dari mana sih itu? Yaitu 30 ditambah 38 dibagi 2 yaitu 34. Selanjutnya 39 ditambah 47 dibagi 2 yaitu 43. 48 ditambah 56 bagi 2 53 dan seterusnya diperoleh 261, 70 dan 79. Nah, karena kita tadi rumusnya merupakan sigma Fi dikali Xi, maka kita kalikan terlebih dahulu frekuensi ini dikali dengan Xi yang merupakan F-nya itu frekuensi data ke berapa dengan dikalikan nilai tengah data ke berapa, sehingga diperoleh seperti ini. 12 dikali 34 yaitu 408, 4 dikali 43 yaitu 172 dan seterusnya. Lalu Fi Xi ini kita totalkan jumlahnya sehingga kita peroleh setelah kita totalkan yaitu 2852. Nah, apabila kita sudah mendapatkan data seperti ini, kita dapat dengan mudah mendapatkan hasil rata-rata untuk data kelompok berikut. Selanjutnya kita masukkan rumus yang sudah diperoleh dari data ini. Nah, lalu sigma Fi Xi yaitu 2852 tinggal kita substitusikan dibagi dengan sigma F yaitu 50. Tinggal kita substitusikan diperoleh X barnya yaitu 57,004. Itulah hasil dari rata-rata untuk data kelompok. Selanjutnya yaitu median. Median berdasarkan definisinya yaitu suatu nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Bagaimana sih nilai tengah tersebut? Nah, median juga dibagi menjadi dua yaitu median untuk data tunggal dan median untuk data kelompok. Nah, kita akan bahas satu per satu. Median data tunggal yaitu dibagi dua. Yang pertama, jika jumlah datanya ganjil, maka median rumusnya yaitu X plus 1 dibagi 2. Atau kita juga dapat memperolehnya dengan cara urutkan nilai data dan langsung ambil dari nilai tengah data. Jadi datanya median itu pertama kita harus mengurutkan data, lalu kita bisa langsung mengambil data nilai tengah. Atau dengan cara yang kedua, jika jumlahnya datanya genap. Bagaimana? Yaitu ME sama dengan 1 per 2 dikali X dikali N per 2 ditambah N per 2 ditambah 1. Yang mana N itu jumlah datanya dan X itu data beberapa. Atau bisa juga menggunakan urutkan nilai data dan langsung ambil nilai tengah data karena nilai tengahnya ada 2, jadi dijumlahkan kemudian dibagi dengan 2. Untuk memahami maksud dari median data tunggal, langkah baiknya kita lihat contoh berikut. Nah, ini carilah median data 5, 7, 2, 3, 1, 4, dan 6. Sehingga kita pertama menggunakan rumus seperti ini, median sama dengan X plus 1 dibagi 2. Makanya memperoleh 7 ditambah 1 dibagi 2, yaitu 8 bagi 2, yaitu hasilnya 4. Atau bisa juga melalui cara tadi diurutkan lalu diperoleh datanya. Nah, sekarang untuk data genap. Misalkan carilah median pada data 7, 2, 3, 1, 4, 6, 8, 5. Lalu mediannya dengan rumus tadi, setengah X N per 2 ditambah N per 2 ditambah 1. Sehingga diperoleh setengah X N-nya tadi kita substitusikan 8, jadi 8 per 2 ditambah 8 per 2 ditambah 1.
sehingga diperoleh 4,5. Atau kita juga bisa menggunakannya secara manual seperti ini. 7, 2, 3, 1, 4, 6, 8, 5 ini datanya kita urutkan terlebih dahulu sehingga diperoleh seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk melihat data tengahnya, kita cari nilai tengah dari data yang sudah diurutkan, yaitu 4 dan 5. Untuk memperoleh nilai mediannya berarti 4 ditambah 5 dibagi 2, yaitu nilai mediannya 4,5. Nah, selanjutnya untuk median data kelompok. Kalau median data kelompok berarti menggunakan rumus TB ditambah N per 2 dikurang sigma F dibagi F dikali P, yang mana TB merupakan tepi bawah, N merupakan jumlah frekuensi, sigma F merupakan jumlah frekuensi sebelum median, F merupakan frekuensi kelas median, dan P merupakan panjang nilai. Nah, dari rumus ini kita bisa mensubstitusikan contoh soal berikut. Oke. Nah, carilah nilai median pada data kelompok di bawah ini, yang mana nilainya 11 sampai 20 dengan frekuensi 4, 21 sampai 30 dengan frekuensi 12, 31 sampai 40 dengan frekuensi 16, 41 sampai 50 dengan frekuensi 8. Lalu kita cari data tersebut. Nah, kita tentukan terlebih dahulu yang mana frekuensi dari data kelompok ini, yaitu 16. Bagaimana cara menentukan nilai 16 tersebut? Karena jumlah frekuensi totalnya yaitu 40, sehingga 40 dibagi 2 yaitu 20,5, berarti data ke-20 dan data ke-21. Setelah data ini diurutkan, berarti data ke-20 dan 21 terletak di sini, yaitu dengan cara 4 ditambah 12 yaitu 16. Nah, ketika 16 ditambah 16, 32, berarti data tengahnya, data ke-20 dan 21 terletak di sini, yaitu dengan frekuensi 16. Selanjutnya, kita menentukan nilai tepi bawah, yang mana kalau dari data frekuensi 16, tepi bawahnya yaitu BB dikurang 0,5. BB-nya yaitu di sini 31 dikurang 0,05 diperoleh 30,5. Selanjutnya, sigma F-nya yaitu 12, di mana sigma F merupakan frekuensi sebelum kelas median, yang mana frekuensi sebelum kelas median yaitu 12. Ini ya, 16 berarti sebelumnya 12. Frekuensi kelas median yaitu 16. P yaitu 10. 10 merupakan panjang kelas, yang mana 11 sampai 20 merupakan panjangnya yaitu 10, dan N banyak frekuensinya atau total frekuensinya 40. Dari data yang kita sudah peroleh ini, kita bisa mensubstitusikannya dengan rumus berikut. Sehingga median sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang sigma F dibagi F dikali panjang kelas. Yang mana kita tinggal substitusikan TB-nya 30,5, lalu N-nya tadi 40 dibagi 2, dari sini ya, dikurang sigma F-nya yaitu 12, frekuensi kelas sebelum kelas median, dibagi dengan F-nya tadi 16 dikali dengan 10 panjang kelas, sehingga diperoleh seperti ini, 30,5 ditambah 20 dikurang 12 dibagi 16 dikali 10. Kita sederhanakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 20 dikurang 12 yaitu 8 per 16 dikali 10, sehingga 8 per 16 yaitu setengah dikali 10 hasilnya 5. 30,5 ditambah 5 hasilnya 35,5. Selanjutnya ke modus. Modus berdasarkan definisinya yaitu nilai yang sering keluar pada data. Nah, modus juga dibagi menjadi dua, yaitu modus untuk data tunggal dan modus untuk data kelompok. Oke, kita bahas terlebih dahulu satu persatu. Untuk modus data tunggal, yaitu modus tunggal tidak memiliki rumus tentu. Tentunya hanya kita lihat nilai yang banyak muncul dari data tersebut. Sehingga
Nah, contohnya seperti ini, 1, 2, 6, 3, 1, 2, 4, 6, 6, 6, 6, 2. Nah, untuk contoh yang pertama, modusnya berapa itu? Yaitu nilai yang banyak muncul adalah 6, karena 6-nya sebanyak 4 kali muncul. Selanjutnya, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7. Nilai yang banyak munculnya ada 2, yaitu nilai 4 dan 7. Nilai 4 munculnya 2 kali dan nilai 7 munculnya juga 2 kali. Selanjutnya, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa modusnya? Yaitu nilai yang banyak munculnya tidak ada, karena tidak ada nilai modusnya. Karena nilai yang muncul banyak, berapa kalinya sama banyak. Oke, selanjutnya modus untuk data kelompok. Modus data kelompok menggunakan rumus seperti ini. Modus sama dengan TB ditambah panjang kelas dikali D1 per D1 ditambah D2. Yang mana TB merupakan tab di bawah kelas modus, P itu panjang kelas, D1 merupakan frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sebelum kelas modus, dengan D2 merupakan frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sesudah kelas modus. Nah, untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut. Carilah nilai modus pada data kelompok di bawah ini. Oke, untuk menyelesaikannya kita lihat seperti berikut. Nah, kita harus menentukan terlebih dahulu modus yang sering muncul dari data ini merupakan yaitu nilainya frekuensinya sebanyak 8 dengan nilai 16 sampai 20. Selanjutnya, kita juga menentukan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk menentukan nilai modus. Nah, pertama kita ketahui modusnya itu kita harus mencari nilai MO atau nilai kelas modus merupakan dari TB-nya. BB dikurang 0,05. BB-nya tadi yaitu 16 dikurang 0,05 jadi 15,5. Selanjutnya kita menentukan panjang kelas yaitu 5, yaitu rentang dari 1 sampai 5, yaitu intervalnya 5, sehingga panjang kelasnya 5. D1 merupakan nilai kelas modus dikurang dengan nilai sebelum kelas modus, yaitu 8, nilai modusnya 8, nilai sebelum kelas modus yaitu 5, 8 kurang 5, 3. Dan D2 merupakan 8 dikurang nilai sesudah kelas modus yaitu 3, makanya 8 dikurang 3 sama dengan 5. Tinggal kita substitusikan ke rumus tadi. MO sama dengan TB ditambah P dikali D1 per D1 ditambah D2. Sehingga diperoleh modus sama dengan 15,5 ditambah 5 dikali 3 per 3 ditambah 5. Nah, kita sederhanakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. 3 per 3 ditambah 5 tadi 8, sehingga dikalikan 5 yaitu 1,875, dan kemudian ditambahkan 15,5, sehingga diperoleh 17,375. Selanjutnya mengenai kuartil. Nah, kuartil ini merupakan suatu nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Kuartil juga dibagi menjadi dua, kuartil data tunggal dan kuartil data kelompok. Kuartil data tunggal yaitu kuartil yang dapat dicari dengan menggunakan metode median atau dengan menggunakan rumus seperti berikut. Nah, kuartil ini dibagi menjadi tiga. Kuartil ke-1 yaitu kuartil bawah, kuartil 2 yaitu kuartil tengah atau sering disebut juga dengan median, kuartil 3 atau kuartil atas. Adapun rumusnya menggunakan QI sama dengan nilai yang ke I dikali N plus 1 dibagi 4, yang mana I merupakan 1, 2, 3 tergantung kuartil keberapa. Kalau I-nya sama dengan 1 merupakan kuartil ke-1 dan seterusnya. Oke, untuk memahaminya perhatikan contoh berikut. Nah, tentukan kuartil dari 2, 6, 8, 5, 4, 9, 12. Untuk menentukan nilai tersebut, maka kita harus mengurutkan datanya dengan 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12. Lalu kita bisa menentukan nilai kuartilnya, yaitu dengan menggunakan rumus ini. Lalu kita tentukan kuartil pertama dengan mensubstitusikan I-nya yaitu 1, N-nya yaitu jumlah datanya tadi ada 7, jadi 7 ditambah 1 dibagi 4 hasilnya 2. Ya, selanjutnya Q2-nya kita substitusikan 2 kali 7 ditambah 1 dibagi 4 diperoleh 4, dan Q3
3 dikali 7 ditambah 1 dibagi 4 yaitu 6. Apakah nilai ini merupakan kuartilnya? Tidak, karena ini merupakan data kedua, data keempat, dan data ke-6, bukan merupakan nilai kuartilnya. Sehingga untuk kuartil pertama dengan data kedua yaitu 4, kuartil kedua dengan data keempat yaitu 6, kuartil ketiga dengan data ke-6 yaitu diperoleh 9. Kita urutkan ya. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12 data keempatnya, data keduanya yaitu 1, 2, data keduanya yaitu 4, ini 4, data keempatnya itu ini 6, data ke-6-nya yaitu 9, seperti berikut. Selanjutnya, untuk kuartil data kelompok. Nah, ini dia rumusnya, yaitu QI sama dengan BI ditambah IN per 4 dikurang sigma FIO per FQI dikali C. Yang mana QI merupakan kuartil ke I, BI merupakan tepi bawah kelas kuartil, N merupakan jumlah semua frekuensi, I merupakan 1, 2, 3 tergantung kuartil keberapa. Sigma Fi merupakan jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil, C yaitu panjang interval kelas, dan FQI merupakan frekuensi kelas kuartil. Untuk memahami rumus tersebut, berikut perhatikan contoh berikut ini. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari distribusi frekuensi nilai berikut. Nah, ini ada nilainya, kita tentukan berapa kuartilnya. Oke, ini dari nilainya tadi, kita tentukan dulu. Oh, di sini berarti apabila saya mau menentukan nilai N, yaitu 40, dari mana nilai N 40? Kita totalkan frekuensi ini. 2 ditambah 5 ditambah 13 ditambah 14 ditambah 4 ditambah 2. Hasilnya yaitu 40. Dengan C sama dengan 3. C itu merupakan panjang kelasnya, 65 sampai 67. 65, 66, 67. Maka C-nya sama dengan 3. Selanjutnya kita tentukan kuartilnya. Kuartil 1 yaitu dengan cara 1/4 N, ya, dengan sama dengan 1/4 dikali N tadi yaitu 40, jadi 1/4 dikali 40 sama dengan 10. Lalu berarti 10 itu data ke-10 letaknya di mana? Yaitu di kelas ketiga di sini. Yaitu bagaimana kita tahu data ke-10 ada di kelas ketiga? Kita jumlahkan frekuensinya. Nah, ini 2 ya. 2 ditambah 5, 7. 7 ditambah 13 yaitu 20. Berarti data ke-10 ada di data ketiga ini. Lanjutnya kita bisa menentukan nilai BI yaitu tepi ke bawah kelas kuartil pertama yaitu 71 dikurang 0,05 yaitu dapat 70,5. Selanjutnya sigma FIQ yang mana jumlah frekuensi sebelum kuartil yaitu 2 ditambah 5 yaitu 7. Selanjutnya FQI frekuensi kelas kuartil pertama yaitu 13. Nah, setelah kita peroleh ini kita bisa menggunakan rumus tadi lalu kita substitusikan. QI atau Q1 sama dengan B1 ditambah IN per 4 dikurang sigma FIO per FQI dikali C. Yang mana BI-nya tadi 70,5, 1 karena 1 merupakan kuartil pertama dan N merupakan banyaknya data tadi dibagi 4 dikurang 7. 7 tadi merupakan dapat dari sini sigma Fi. Sigma Fi ini tadi merupakan jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil 2 ditambah 5. Selanjutnya QI sama dengan 70,5 ditambah, kita sederhanakan terlebih dahulu yang merupakan perkalian sehingga didapat 0,69 yaitu Q1-nya diperoleh hasil akhir 71,19. Nah, bagaimana dengan kuartil kedua dan kuartil ketiga? Sama halnya seperti kuartil pertama tadi. Kuartil kedua yaitu diperoleh dengan 2/4 dikali N. 2/4 dikali 40 hasilnya 20. Merupakan kelas ketiga juga karena data ke-20 ada di sana. Letaknya di kelas ketiga di sini ya. Selanjutnya kita bisa menentukan BI atau B2 karena merupakan kelas kuartil kedua dengan cara 70,5 dengan cara 71 dikurang 0,05. Diperoleh 70,5. Selanjutnya sigma F2O sama dengan 7 dan FQ2 sama dengan 13. Sama halnya dengan kuartil pertama karena letak data kelasnya sama. Lalu kita substitusikan apa yang sudah kita peroleh itu ke rumus yang sudah ada. Seperti ini.
Selanjutnya B2-nya 70,5 ditambah 2 kali 40 dibagi 4 dikurang 7 dibagi 13 dikali 3. Sehingga diperoleh Q2 yaitu 70,5 ditambah 3 yaitu 73,5. Nah, bagaimana dengan kuartil ketiga? Sama halnya. Kuartil ketiga yaitu 3/4 dikali N yaitu 3/4 dikali 40 hasilnya 30. Nah, data ke-30 letaknya ternyata ada di kelas keempat. Karena 2 ditambah 5, 7, 7 ditambah 13 yaitu 20, 20 ditambah 14, 34. Sedangkan kita butuh data ke-30. Berarti data ke-30 ada di dalam frekuensi ke-34 ini. Yang mana nilainya 74 sampai 76. Sehingga kita bisa menentukan B3 dengan cara 74 dikurang 0,05 yaitu 73,5 yaitu sigma F3O-nya yaitu 12 dan FQ3-nya 14. Sehingga kita substitusikan persamaan tadi seperti ini. 73,5 ditambah 3 kali 40 per 4 dikurang 20 dibagi 14 dikali 3. Sehingga diperoleh 73,5 ditambah 2,14 yaitu 75,64. Nah, ini merupakan kuartil dari data kelompok. Nah, apabila kalian ingin mengetahui fraktil dari data kelompok maupun tunggal seperti kita lihat seperti berikut. Ini fraktil data tunggal. Fraktil data tunggal itu terdiri dari kuartil yang mana rumusnya seperti ini dan desil seperti ini dan persentil seperti ini. Apa membedakan antara kuartil, desil, dan persentil? Kalau kuartil dibagi dengan 4, kalau desil dibagi dengan 10, dan persentil dibagi dengan 100. Nah, selanjutnya untuk data kelompok bisa menggunakan sama halnya dengan tadi, kuartil menggunakan rumus ini, desil menggunakan rumus ini, dan persentil menggunakan rumus ini. Hanya saja diganti yaitu FQI, FDI, dan FPI tergantung dari fraktil yang dibutuhkan. Yang mana FQI merupakan QI merupakan kuartil ke I, DI merupakan desil ke I, dan PI merupakan persentil ke I. Seperti berikut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai video kali ini. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.